Pernahkah Anda mendengar kisah pedagang yang mendadak kaya, tetapi menyimpan rahasia kelam di balik kesuksesannya? Di desa kecil di Jawa Tengah, seorang pria bernama Pak Ijo memutuskan mengambil jalan pintas untuk meraih impian. Namun, apa yang terjadi setelah itu akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Simak cerita lengkapnya di video ini. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, terdapat seorang pedagang bernama Pak Ijo yang hidup serba pas-pasan. Pak Ijo adalah seorang pria sederhana yang setiap hari berjualan sayur di pasar desa bersama istrinya, Dewi. Namun, meski bekerja keras, mereka sulit mengumpulkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Sebuah cobaan besar datang ketika anak mereka jatuh sakit, membutuhkan biaya yang tak sedikit untuk pengobatan. Dalam keputusasaan, Pak Ijo merasa harus mencari jalan lain agar kehidupannya berubah. Suatu malam, saat Pak Ijo duduk di depan rumahnya, datanglah seorang tetangga bernama Tarmin. Tarmin dikenal sebagai pedagang sukses di desa itu. Warungnya tak pernah sepi, dan keluarganya hidup bergelimang harta. Pak Ijo yang penasaran akhirnya bertanya kepada Tarmin bagaimana caranya bisa sukses seperti dia. "Yo, Jo, kalau kamu mau hidup berubah, ada satu cara. Tapi ini bukan cara biasa," ucap Tarmin sambil berbisik. Matanya berkilat-kilat penuh misteri. "Cara apa, Min? Aku sudah putus asa. Kalau ada jalan, aku akan ambil," jawab Pak Ijo mantap. Tarmin tersenyum tipis. "Besok malam, datanglah ke bukit di ujung desa. Tunggu aku di bawah pohon beringin besar. Tapi ingat, jangan cerita ke siapa-siapa, termasuk Dewi." Malam itu, Pak Ijo tak bisa tidur. Kata-kata Tarmin terus berputar di kepalanya. Keesokan harinya, dia memutuskan untuk mengikuti petunjuk Tarmin. Dengan alasan membeli barang ke kota, Pak Ijo berpamitan kepada Dewi. Saat malam tiba, dia bergegas menuju Bukit Yang. Di bawah pohon beringin besar, Tarmin sudah menunggu bersama seorang pria tua berjubah hitam. Wajah pria itu penuh kerutan, namun matanya tajam dan menusuk. "Ini Karto. Dia yang akan membantumu," kata Tarmin memperkenalkan pria tua itu. Karto memandangi Pak Ijo dari ujung kepala hingga kaki. "Apa yang kamu inginkan?" tanyanya dengan suara parau. "Saya ingin usaha saya sukses, Pak. Saya ingin keluarga saya tidak menderita lagi," jawab Pak Ijo tanpa ragu. Karto tersenyum tipis. "Itu mudah. Tapi setiap keinginan ada harganya. Kamu siap membayar harga itu?" "Apapun harganya, saya siap," balas Pak Ijo tegas. Karto mengeluarkan sebuah kain hitam yang di dalamnya terdapat bungkusan kecil. Dia membuka bungkusan itu, memperlihatkan segenggam tanah bercampur bulu hitam. "Ini adalah tanah dari makam orang yang meninggal tidak wajar. Campurkan ini ke dalam barang daganganmu. Usahamu akan laris manis. Tapi ingat, setiap bulan kamu harus memberikan sesaji ke tempat ini," kata Karto. Pak Ijo mengangguk. Meski hatinya mulai bergetar, dia mengambil bungkusan itu dan menyimpannya di dalam saku. Karto lalu memberikan petunjuk rinci tentang sesaji yang harus disiapkan: ayam hitam tanpa cacat, kemenyan, dan kain kafan. "Ingat, jangan pernah lalai. Kalau kamu melanggar, akibatnya akan sangat fatal." Peringatan Karto terngiang-ngiang di telinga Pak Ijo saat dia berjalan pulang. Sejak malam itu, hidup Pak Ijo berubah total. Usaha sayurnya mendadak ramai pembeli. Orang-orang bahkan rela antre di warungnya meski harga sayur Pak Ijo sedikit lebih mahal dibanding pedagang lain. Dalam waktu beberapa bulan, Pak Ijo bisa memperbaiki rumahnya, membeli motor baru, dan bahkan membuka toko kelontong di pasar. Namun, di balik kesuksesan itu, Pak Ijo harus menjalankan ritual yang diperintahkan oleh Karto. Setiap bulan, dia pergi ke bukit untuk memberikan sesaji. Dewi mulai curiga dengan perubahan mendadak suaminya, terutama karena Pak Ijo selalu keluar malam di tanggal tertentu tanpa memberi alasan jelas. Tapi setiap kali Dewi bertanya, Pak Ijo hanya menjawab singkat, "Ini demi kita, Wai. Jangan banyak tanya." Setahun berlalu, dan Pak Ijo mulai merasa gelisah. Mimpi buruk sering menghantui tidurnya.
Dia melihat bayangan hitam yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Sementara itu, beberapa tetangga yang dulunya sering membeli di warung Pak Ijo mendadak jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Gosip mulai tersebar bahwa Pak Ijo menggunakan pesugihan. Dewi yang semakin gelisah akhirnya memutuskan untuk mengintai suaminya pada malam dia pergi ke bukit. Di malam yang gelap, Dewi mengikuti Pak Ijo dari kejauhan. Sesampainya di bawah pohon beringin, Dewi terkejut melihat suaminya berbicara sendirian sambil menyalakan kemenyan. Saat Pak Ijo meletakkan sesaji, suara tawa menyeramkan terdengar dari balik pohon. Dewi langsung berlari pulang dengan tubuh gemetar. Keesokan harinya, Dewi memaksa Pak Ijo untuk bercerita. Dengan berat hati, Pak Ijo mengakui semuanya. Mendengar pengakuan itu, Dewi menangis dan memohon kepada suaminya untuk berhenti. Namun, Pak Ijo merasa terjebak. Dia takut jika berhenti, keluarganya akan celaka. Ritual Pak Ijo berjalan lancar, hingga suatu malam dia lupa memberikan sesaji. Saat itu, Pak Ijo sedang sakit keras, sehingga tidak bisa pergi ke bukit. Keesokan harinya, bencana mulai datang. Anak Pak Ijo tiba-tiba jatuh sakit parah. Dewi pun mengalami kecelakaan di dapur yang membuat tangannya terluka. Dalam ketakutannya, Pak Ijo kembali menemui Karto untuk meminta bantuan. Namun, Karto hanya tertawa dingin. "Aku sudah bilang, jangan pernah lalai. Sekarang, waktunya kamu membayar lebih dari yang kamu perkirakan," ucapnya dengan nada mengancam. Malam itu, toko Pak Ijo terbakar habis tanpa sebab yang jelas. Pak Ijo kehilangan segalanya. Dalam keputusasaan, dia kembali ke bukit untuk meminta belas kasihan. Tapi bayangan hitam besar muncul dari balik pohon beringin, menariknya ke dalam kegelapan. Keesokan paginya, tubuh Pak Ijo ditemukan tergantung di pohon beringin dengan wajah penuh ketakutan. Dewi yang kehilangan suaminya memutuskan untuk meninggalkan desa bersama anaknya. Warung Pak Ijo kini menjadi tempat yang dihindari, dan orang-orang desa hanya membicarakan kisahnya dengan nada berbisik. Pohon beringin besar di bukit itu tetap berdiri kokoh, menyimpan misteri dan kutukan yang tak pernah terpecahkan.